Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan dan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap orang termasuk kita tentu menginginkan suatu keadaan yang ideal, keadaan yang sempurna dalam berbagai macam masalah atau kepentingan-kepentingan, termasuk antara suami dengan istri. Ya, seorang istri tentunya ingin mempunyai suami yang ideal, yang diidam-idamkan, yang sempurna, meskipun itu tidak akan terwujud sampai dunia ini fana. Demikian juga seorang suami tentunya ingin menginginkan, mengidamkan istri yang solehah, yang taat, yang sholat di depan suaminya. Tapi sekali lagi itu semua tidak akan bisa terwujud 100%. Tetapi kita harus berusaha supaya menjadi suami yang ideal dan yang ideal, sehingga bisa menciptakan, membuat amal-amal yang sempurna yang akan diterima dengan nilai yang tinggi di hadapan Allah. Lah, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang suami supaya menjadi suami idaman? Yang pertama adalah berakhlakul karimah atau punya akhlak yang mulia. Di dalam surat Maryam ayat 54-55 Allah firmankan, waqul fil kitabi Ismail, dan tuturkanlah, jelaskanlah di dalam kitabnya Ismail bahwa Ismail itu innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya, bahwa Ismail bin Ibrahim itu adalah shadiqul wa'di, orang yang membenarkan, orang yang memenuhi akan janji-janjinya. Jadi sebagai seorang suami itu harus berusaha memenuhi pada janji-janjinya, utamanya untuk istri dan anak-anaknya. Ya, kalau berjanji ya harus ditepati. Bu, besok kalau saya sudah punya uang, tak beli
mas-masan kita dulu sekilo ya. Kalau janji nek didit kita asal punya uang bagaimana, uang yang cukup bagaimana ya. Jadi monggo bapak-bapak termasuk saya, kalau menjanjikan kepada istri dan anak monggo dipenuhi. Bahkan Rasulullah Nabiyan dan adalah Ismail itu juga seorang Rasul dan seorang Nabi. Apa tugasnya Rasul dan Nabi? Adalah berdakwah, mendakwakan agamanya Allah Ta'ala. Maka dibilangkan Bapak Ibu, bapak-bapak yang statusnya sebagai kepala rumah tangga harus mau dan mampu mendakwai, membimbing, membina keluarganya, istri dan anak-anaknya menuju pada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Terus sebagian yang diajarkan, yang didakwakan adalah wa kana ya'muru anu bisolati wa zakat. Dan adalah Ismail atau suami itu hendaklah memerintah kepada ahlinya, kepada istri keluarganya atau anaknya bisolati wa zakat, dengan sholat dan zakat ya. Sholat itu amalan yang dilakukan dengan jasadnya, zakat itu dengan maliyah. Monggo terutama bapak-bapak termasuk saya, minimal keluarga kita yang kita bina itu minimal sholat 5 waktu. Jangan cuma 2 waktu ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mana yang masih berat monggo dinasihati ya. Kemudian juga zakat, kalau anak-anak kita sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa mencari uang sendiri ya diingatkan atau dilatih sejak kecil. Itu ada anak kecil ya, ketika dikasih uang saku itu selalu sebagian dipotong, diinfakkan ya. Itu aja seperti itu. Nah, kita tidak begitu. Kita didik anak kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan, mau dan mampu untuk berinfak sedekah bahkan berzakat ya. Wa kana indal waliyan, dan adalah Ismail itu orang yang di hadapan Allah termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, juga bapak-bapak, monggo kita berusaha untuk menjadi mardiyahnya Allah, orang-orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita menjadi mardiyahnya Allah Ta'ala ya? Ya tentunya kita harus semakin takwa ya, semakin rindu kepada segala apapun yang telah ditetapkan kepada kita ya. Diberi keadaan sehat, alhamdulillah ridho ya. Diparingi kerah, alhamdulillah ridho ya. Diparingi rezekinya melimpah ruah sampai uta-uta, alhamdulillah ridho ya. Diparingi rezeki sedang sempit, sedang sholat, sedang sedikit ya tetap ridho ya. Ibu, kalau kita ridho kepada segala apapun yang ditetapkan Allah, Allah akan memasukkan kita dalam surganya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, man radiya bi qadai taqwal jannah. Barang siapa yang dia ridho kepada setiap ketetapanku, maka akan aku masukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia tidak ridho kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia mencari Tuhan selain saya ya. Pada Bapak Ibu,
Tuhan yang ada di semesta alam cuma satu, la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang pantas disembah, dipuja, disanjung, diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Ya. Terus yang kedua, bagi seorang bapak hendaklah berbuat baik dan bersabar atas apa-apa yang dihadapi pada rumah tangganya. Allah firmankan, Allah perintahkan kepada seorang suami, wa asiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, berhubungilah, bergaulah dengan istrimu dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang diperintahkan Allah kepada kalian. Fa'in karituhuna, dan seandainya kamu itu mendapati keadaan istrimu suatu yang kamu tidak suka, kita baru yuk jenenge menungso. Enten plus enten minus enten api enten alai, enten cocoke enten boten cocoke. Maka fa'asa antausakan waya dawobi wayun kafir. Boleh jadi kalian itu kalau mendapati sesuatu yang tidak suka, boleh jadi Allah itu menjadikan buat kamu khairan kafiron, kebaikan yang banyak. Dan ini maaf ya, sudah contoh. Istrinya itu termasuk kelompok borosisme. Borosisme, gitu. Edit opah langsung teh umpamanya begitu, gitu. Berarti suami diparing Allah kesempatan untuk mendidik istrinya supaya jadi istri yang iman, ya jadi ngangge perhitungan dan sebagainya. Wah, kok nggak bisa, ya? Soalnya saya dulu ketika di rumah bapak saya itu apa ada, ya, kemudian dijelaskan yang namanya rezeki itu kadang luas, kadang sempit, ya. Kalau pas luas ya nggak masalah, kalau sempit itu jadi masalah, dinasihati, ya. Atau yang lainnya memang kadang-kadang ada perbedaan. Sing kakung niku wonge disiplin, nggih, tepat waktu, sing urip niku aliran jam karet. Bu, apa besok jadi nggak jagung? Jadi loh. Jam berapa? Jam 8 berangkat, gitu. Jam 8:30 dari adus. Ini jam berapa ini? Ya sebentar, belum selesai kok. Sing wetok nyala wong kok saklek men. Sing kakung wong kok molor men. Makanya kemudian baru dirujukan, ya. Jadi demikian Bapak Ibu, memang kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita suka, saat itulah kita semestinya belajar bersabar, ya. Karena orang sabar itu tidak akan terwujud kalau belum diuji kesabarannya. Lah salah satu yang digunakan Allah pada untuk uji sabar adalah menghadapkan pada orang sing marai atine anyel. Sabar nopo boten sabar dan sebenarnya juga begitu. Ibu-ibu juga begitu Bapak, ya, ada juga sabar, diparing rezeki sithik alhamdulillah, Ibu, ya. Ini pelajaran dari guru saya. Kalau seorang istri itu diberi belanja nafkah seandainya perkiraannya tidak cukup, ya, maka bagi istri mohon kepada suaminya supaya memberikan doa. Ibu blonjomu 300 sesasi, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita Bu nyuwun dungane Pak muga-muga cukup barokah dungane kalih suaminya nggih Bu. Lah ngantek sesane dite 300. Alhamdulillah namanya kan barokah. Kita orang itu kalau Bapak nerima barokah kemudian barokahnya itu akan menarik rezeki yang ada di luar dan sebaliknya. Ini wong mriko Pak diparingi duit nakah boten cukup terus nesu marah ditrumatus bosusasi. Lah kalau marah kemudian apa? Barokahnya hilang ya. Akhirnya jangan sesusah bulan sedino ora cukup. Memang kita harus menghadapi situasi kondisi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya. Terus kemudian pentingnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing istri dan anaknya dalam bidang urusan agama. Ya, dalam hadis Nabi Sabda, rahimahullah, semoga Allah merahmati rojulan seseorang laki-laki di bawah qoma minal laili, dia itu bangun pada malam, fasolah wa iqadha imra'atahu fasolah. Kemudian suami yang sudah bangun tadi kemudian membangunkan istrinya untuk diajak sholat malam bersama-sama. Fa'in abatna duha fi wasi'ah al-ma'ah, jika istrinya itu enggan setopak awakku kesel barang soklek-soklek kemudian diperciki pada wajahnya, sebagai mengatakan percikannya itu dari tangannya atau dari air yang ada di tangannya. Boten sah dijikoke sah ember cukup ya. Air yang ada di tangannya itu kemudian dipercikkan, ditampilkan di wajahnya ya. Demikian juga ibu-ibu, barakallahu imra'atan qamat minal laili, Allah juga merahmati kepada istri yang dia itu bangun pada malam untuk sholat, baik atau zaujaha ya, kemudian membangkitkan atau membangunkan suaminya. Pak, jam 3 Pak, tangise kita sebuah kesel ya, kemudian diperciki di wajahnya ya. Lah kalau suami istri saling membangunkan, insya Allah Allah akan merahmati kedua-duanya. Makanya Allah terutama Bapak Ibu, kalau bisa sholat malam itu ditegakkan di keluarga kita. Kulo nek 11 boten kuat, nek boten nggih songo boten apa. Songo nggih boten kuat. Wek 7 nggih. 7 nggih boten kuat, 5 nggih. 5 kira abot telu. Terus abot banget pun mangkakah istighfar. Ya, kalau Bapak Ibu maaf, orang yang dia berbuat baik kok boten, itu sebagian penyebabnya adalah karena kebanyakan dosa. Yang perlu istighfar dulu ya. Nah, dengan istighfar insya Allah akan jadi lebih mudah ya. Lah rumah-rumah yang di dalamnya digunakan untuk sholat dan ibadah Quran, nanti yang datang adalah malaikat setan yang keluar. Dan sebaliknya yang pangapunten, kalau rumah tidak pernah dibacakan Quran dan tidak digunakan sholat, maka yang datang adalah setan-setan, malaikatnya akan keluar ya. Terus kemudian di hadis lain Nabi bersabda,
Mulu Allah katum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina. Ya, perintahkanlah, ajaklah kepada anak-anakmu ketika dia seorang anak yang usianya sudah 7 tahun. 7 tahun sudah dibiasakan untuk sholat. Ya, watibuhum alaiha wa hum abna'u asli sinina. Dan mulailah dipukul bimakna pukul yang mendidik, boten sakangge kayu gede ya, diselentik nopo dicetot atau yang lainnya ketika dia sudah usia 10 kok tidak sholat 5 waktu ya, adalah pendidikan untuk anak kita ya, meskipun secara fikih mungkin belum wajib karena belum dewasa, tapi dibiasakan, membiasakan sesuatu yang baik supaya kebaikan itu jadi kebiasaannya ya. Lah orang yang sudah biasa berbuat baik itu akan mudah merasakan kalau berbuat baik, dan sebaliknya akan kita merasa selalu berbuat keburukan ya. Tapi kalau kita teledor, mohon maaf gitu, usia sudah 20 tahun anaknya tidak sunat, ya itu adalah suatu kegagalan. Makanya monggo bapak-bapak termasuk saya, anak-anaknya diusahakan untuk bisa sholat minimal sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan ngaji, baca Quran dan sebagainya, sehingga setiap waktu akan jadi kata yang sakinah warahmah, dan merupakan suatu idaman bagi kita semua. Terus juga di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dan yang lainnya dari api neraka. Terus bagaimana cara untuk menjaganya? Dengan takwa, dengan melakukan iman dan amal soleh ya, dituturi, dinasehati, dicontoni, dimotivasi, difasilitasi ya. Kemudian waquduhan nasu wal hijaro, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia kafir dan batu-batu yang besar. Ketika kulitnya mengelupas kemudian diganti dengan kulit yang baru ya. Pertanyaan Bapak Ibu, maaf itu, apakah kita itu ridho, tego kalau seandainya anak kita masuk dalam neraka? Gitu. Wong sedangkan anak kita itu sakit saja kita tidak mentono, ya masuk dalam neraka. Makanya supaya tidak, maka monggo dididik, dibimbing kepada kebaikan-kebaikan ya. Terus kemudian jangan lupa untuk saling mendoakan ya. Suami mendoakan istri dan anak dan sebaliknya, istrinya mendoakan suami dan anak dan sebagainya ya. Nah kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 17 mengatakan bahwa sebagian cirinya orang-orang yang beriman itu orang yang dia berdoa, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, hablana, berilah kepada kami min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak kami, cucu kami, cicit kami dan seterusnya,
qurrata ayun sebagai penyejuk pandangan, sebagai hal yang menyenangkan. Ya bagaimana kagungan putra-putra soleh solehah nek didhawuhi langsung manut suatu yang sangat-sangat nikmat, dan beda kalau anaknya tidak soleh dan tidak solehah. Ini kan suatu adab di dunia tadi, ya. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami ini, suami dan bapak ini, menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang gimana anak dan istrinya. Lah pemimpin yang dia bisa memimpin keluarganya dalam keadaan takwa, maka dia akan mendapatkan pahala tambahan, ya, sehingga besok akan bisa masuk surga bersama keluarganya. Apakah tidak enak Bapak Ibu? Tapi kalau mau jerbasuki mau beliau kita, setiap cita-cita yang akan kita capai itu pasti membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, ya. Sudah didoakan berkali-kali, anaknya tetap menjadi anak yang tidak soleh, tetap kudu sabar, ya, atau sebaliknya, ya. Sudah didoakan berkali-kali, istrinya tidak manut pada suaminya, ya harus bersabar, ya. Kemudian bertanggung jawab atas memberi nafkah atau belanja. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, ini tentang suami istri. Salah satu kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah pada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki suami itu statusnya, kewajibannya yang pertama adalah menegakkan pada dan menegakkan itu berikut. Menegakkan itu membimbing, membina, mengajari, kemudian menyantuni, ya. Kemudian yang berikutnya bima fa'ala ba'di, dengan sebab Allah itu melebihkan suami dibandingkan istrinya. Pada umumnya Bapak Ibu, seorang suami itu biasanya punya kelebihan dibanding istri. Contohnya dalam hal tenaga, ya, atau ilmu, ya, meskipun ada sebaliknya Bapak Ibu. Kemudian dinasehati, ya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan yang kedua disebabkan karena suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Jadi kewajiban suami itu adalah berikan nafkah kepada istrinya. Nabi bersabda bahwa satu dinar untuk fakir miskin, satu dinar untuk anak yatim, satu dinar untuk sabilah, satu dinar untuk keluarga. Maka yang paling banyak pahalanya yang untuk keluarga. Jadi bapak-bapak, suami-suami itu kalau kesal dan mampu untuk nafkahi keluarga dengan banyak, maka pahala akan menjadi semakin banyak tadi. Ya, kita bapak harus bersemangat untuk cari nafkah, niatnya untuk keluarganya masing-masing. Ya, tentang banyak dan sedikit, Allah juga katakan dalam surat Taurat, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi, ya. Hendaklah suami itu memberikan nafkah dalam jumlah banyak ketika dia kaya.
ada sahabat Nabi namanya Abu Sufyan. Dia orang yang kaya, Pak, ya. Tetapi kalau memberikan nafkah padanya dalam bentuk dan jumlah yang sedikit, sampai istrinya tanya pada Nabi, wahai Nabi, bolehkah seorang istri itu mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan suami? Terus Nabi sampaikan, siapa tahu itu toh ya, ambillah sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang dasar. Jadi bolehnya itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang dasar, jangan berlebihan. Kalau enggak gitu, kalau enggak begitu, ini udah saya terus didiskusikan gitu, Pak. Butuh sesuatu ini sekarang ini, kita kemudian kamu bagaimana, kita ingin bagian itu mungkin kalau saya, istri itu jangan sampai punya hutang. Kurang lapor presiden rumah tangga bang 10, bukan presiden Prabowo, presiden rumah tangga, Pak Presiden ini uangnya kurang. Ya kalau saya sing diutang ben suami, karena dia kan yang bertanggung jawab, gitu. Jadi makanya saya itu, saya nggak boleh cari uang, cari utang, tapi yang utang biar saya, ya. Kemudian barang wa ma'udhala ini barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Isoku yo mung sakmene Bu, ya. Iki piye caramu? Olahan pikiran ben cukup pripun carane? Ya, kemudian orang Jawa katakan ibu itu sebagai Bu Dewi Siti Fatimah sing mertimake keluarga supaya uang itu cukup untuk keluarga. Harus saling mendoakan, saling kerjasama antara suami dengan istri. Kalau istri ada kurangnya, suami memaafkan, dan sebaliknya. Kalau suami ada kurangnya, itu juga memaafkan. Jadi kita akan menjadi keluarga yang sakinah dalam berbagai macam keadaan. Mungkin yang dapat saya sampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.